Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ulum dari kelas SPKSG dengan nomor induk mahasiswa 23666. Di sini saya akan mempresentasikan acara 2 praktikum dasar perlindungan tanaman mengenai gulma tanaman. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Gulma harus segera ditanggulangi pertumbuhannya agar tidak berkembang pesat. Menurut Nasution 1986, gulma merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan antara lain pengaruh persaingan, mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman, mendorong efek alelopati. Zat alelopati adalah zat yang bersifat racun bagi tanaman. Alat dan bahan yang saya siapkan pada praktikum kali ini berupa alat tulis, buku, dan kamera dengan bahan gulma rumputan, gulma tekian, dan gulma berdaun lebar. Cara kerja praktikum kali ini, yang pertama, mencari gulma pada lingkungan sekitar, mengamati dan mendokumentasi gulma, menuliskan nama spesies gulma, mendeskripsikan gulma berdasarkan morfologi, habitat, dan daun hidup, menjelaskan masing-masing gulma. Oke, berikut hasil pembahasan saya mengenai praktikum kali ini. Yang pertama berupa gulma rumputan dengan bahan alang-alang. Di sini sudah terdapat bahan alang-alang. Alang-alang ini morfologinya adalah rumputan dengan daun hidup tahunan, habitat gulma darat. Gulma ini berdaun sempit, terlalu rumputan, memiliki ciri khas daun menyerupai pita, batang tanaman berluas-luas, tanaman tumbuh tegak atau menjalar, hidup semusim atau tahunan, dan memiliki pelepah serta kehelaian daun. Daun biasanya berbentuk garis linear dan tepi daun rata. Dan yang kedua terdapat teki ladang. Berikut teki ladang. Dengan morfologi tekian, daun hidup tahunan, habitat gulma darat. Gulma jenis tekian mirip dengan gulma berdaun sempit, rumputan, namun memiliki batang berbentuk segitiga. Kelompok ini memiliki daya tahan luar biasa terhadap pengendalian mekanik karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Selain itu, gulma ini menjalankan jalur fotosintesis C4 yang menjadikannya sangat efisien dan menguasai areal pertanian secara cepat. Dan yang ketiga terdapat gulma daun lebar dengan bahan putri malu. Berikut putri malu. Morfologinya daun lebar, daun hidup semusim, habitat gulma darat. Pada umumnya, gulma berdaun lebar merupakan tumbuhan berkeping dua, meskipun ada juga yang berkeping satu. Gulma berdaun lebar memiliki ciri-ciri bentuk daun melebar dan tanaman tumbuh tegak atau menjalar. Seperti ini menjalar. Dan putri malu ini memiliki keunikan, yaitu apabila daun yang seperti ini, yang asal mulanya melebar, apabila tersentuh akan mengecil seperti ini. Dan berikut teknik pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekankan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Beberapa teknik yang digunakan untuk pengendalian gulma yang dapat diterapkan petani melalui usaha pencegahan, preventif, pengendalian secara fisik atau mekanis, pengendalian secara kimia, serta pengendalian secara biologi. Pencegahan preventif merupakan usaha pengendalian gulma melalui upaya-upaya pencegahan, diantaranya 1. Pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman, penyeleksi atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat pertanian. 3. Penggunaan pupuk kandang yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma. 4. Pencegahan pengangkutan tanaman tanah maupun benda yang memberikan potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Yang berikutnya pengendalian secara fisik, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh petani dengan alat-alat pertanian melalui kegiatan pengolahan tanah, pembabatan atau pemangkas, pengenangan, pembakaran, dan penggunaan mulsa. Yang ketiga, secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi menggunakan herbisida. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun, penggunaan herbisida secara terus-menerus pada lahan pertanian berdampak merugikan seperti terjadinya pergeseran gulma dominan, resistensi beberapa jenis gulma, gangguan kesehatan pemakai, serta keracunan pada tanaman dan hewan peliharaan. Oke, kesimpulannya adalah gulma ialah tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki, dengan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Oke, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan saya atau pembicaraan saya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.